Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara debat kandidat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 128 Jakarta. Sebelum kegiatan kita mulai, sebaiknya kita berdoa. Semoga hari ini kita lancar dan tidak membatalkan yang kita tidak inginkan. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saja. Selanjutnya dilanjut oleh manjat najwa dan nama. Marilah kita buka acara dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan visi kandidat. Kandidat nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aditya Suara dan Bandoko selaku calon ketua OSIS periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Indira Kesyana selaku calon wakil ketua OSIS periode 2022 sampai 2023. Kami paslon 1 memiliki visi yaitu menjadikan anggota OSIS sebagai anggota yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Pancasila. Dan misi kami adalah mengadakan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Yang kedua, kami akan terus berupaya memajukan sekolah lewat beragam prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Yang ketiga atau yang terakhir, kami akan menjadikan demokrasi dan musyawarah sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dalam OSIS. Kami juga memiliki moto yaitu berkarakter, amanah, cerdas, dan adil yang disingkat BACA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizky Abinugraha dari kelas 8A. Saya selaku calon ketua OSIS nomor urut 2. Kami pasangan calon 2 atau paslon 2 memiliki visi yakni mewujudkan insan SMP Negeri 188 Jakarta menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, serta meningkatkan kemampuan kompetensi akademik dan kompetensi vokasional atau bahkan berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila serta keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami memiliki 3 misi untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama, 1. Menanamkan, memperdalam, dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan mempererat hubungan antara manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, dan memperkuat hubungan antara manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Yang kedua, kami juga akan menginovasikan dan mengoperasikan program belajar SMP Negeri 188 Jakarta agar lebih efektif, aktif, serta inovatif. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kami juga akan melakukan sosialisasi secara rutin akan bahaya nafsa, alkohol, rokok, serta hal-hal yang melanggar kesusilaan atau bertolak belakang dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dan norma-norma keagamaan. Kami nantinya juga akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan class meeting atau perlombaan setelah melakukan PAS semester 1 dan semester 2 atau kepanjangan dari penilaian akhir semester 1 dan 2. Kami memiliki mutu yakni unggul, berdaya saing,
dan selalu menerapkan sikap baldatun thayyibun wa rabbun ghafur yang memiliki arti negeri atau tempat yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari para panelis. Kandidat dipersilakan menjawab dalam waktu 5 menit. Pertanyaan pertama, jika ada pengurus OSIS yang salah atau melanggar aturan apa yang akan kamu lakukan terhadap orang ini? Apakah kamu siap sebagai ketua OSIS mundur dari jabatan kamu? Silakan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah pengurus OSIS jika melanggar aturan, bagaimana solusinya? Saya kira keputusan untuk dan hukuman atas pengurus OSIS yang melanggar aturan itu perlu diputuskan secara bersama. Tentunya OSIS punya ADART atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang dapat mengatur hukuman atau bahkan sanksi kepada pengurus OSIS. Maka dari itu, solusi yang kita berikan adalah mengikuti undang-undang atau tata tertib dalam OSIS yang telah dibentuk sebagai solusi atas hukuman tersebut. Tentunya hukuman tersebut harus berdasar dan juga hukuman tersebut harus diputuskan secara bersama mengikuti tata tertib dalam organisasi OSIS tadi. Jadi kembali lagi, solusi saya adalah kita harus mengikuti undang-undang tata tertib yang ada di OSIS. Tentunya di setiap organisasi pasti punya ADART, pasti punya tata tertib. Maka dari itu, solusi yang dapat diberikan adalah tadi, kita dapat mengikuti tata tertib dan undang-undang yang berlaku dalam OSIS. Justru hal yang salah adalah kita mengambil keputusan secara sendiri tanpa didasarkan hukuman, tanpa didasarkan mengikuti tata tertib. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Firwan atas pertanyaannya. Pendapat saya sebetulnya sama ya dengan pendapat Yusuf yang tadi telah diutarakan. Ya, memang kita harus mengikuti undang-undang ataupun tata tertib yang sudah didasari dengan suatu perilaku demokrasi. Akan tetapi kekurangan di situ hanya mengacu kepada suatu peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan di OSIS. Akan tetapi kita juga seharusnya melakukan mediasi dengan yang bersangkutan tersebut. Ya, jadi kita tidak langsung mengikuti tata tertib saja, akan tetapi kita juga seharusnya bermediasi dengan orang yang bersangkutan tersebut. Misalkan si A melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi siswa tingkat sekolah atau OSIS 188, kita yang pertama harus bermediasi terlebih dulu dengan orang yang bersangkutan tersebut. Kita harus mencari tahu kesalahannya di mana dan apa yang memancing dia untuk melakukan hal tersebut. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 1 sampai 10, berapa besar nilai seberapa pantas kamu menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ukuran saya sebagai ketua OSIS saya tentukan 1 sampai 10. Saya kira sebenarnya keinginan saya sebagai seorang ketua OSIS tinggi. Tapi keinginan itu tidak bisa dibataskan oleh sebuah angka. Angka 9, angka 10, angka 8, atau angka yang lain. Tapi jika saya diminta untuk berapakah angka saya jika saya punya harapan
ada yang sempurna. Saya ingin jadi ketua OSIS karena saya punya tanggung jawab yang lebih untuk sekolah. Bukan hanya saya sekedar ingin cari panggung, ingin cari sensasi saja, tidak. Karena saya merasa diri saya punya tanggung jawab. Tapi apakah yang saya pertanggungjawabkan itu 100% sempurna? Tidak. Dan apakah diri saya itu 100% sempurna untuk jadi ketua OSIS itu? Tidak. Saya bukanlah manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jika saya menyebutkan angka 10, berarti saya sombong, jumawa, atau merasa saya lebih tinggi daripada teman-teman. Semua orang punya hak, punya kesempatan untuk jadi ketua OSIS. Teman-teman ketua kelas di sini juga punya kesempatan. Tapi pertanyaan tadi, apakah nilai saya jadi ketua OSIS itu dipilih dari 1 sampai 10? Ya tadi, saya akan sebutkan 9. Saya tidak mau menyebutkan 10. Kalau saya menyebutkan 8, orang akan bilang, wah, adik banyak kurangnya. Tapi saya akan mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Menjadi yang lebih baik itu tidak harus sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Najwa. Menurut saya, kepemimpinan seseorang tidak terukur dari suatu angka. Akan tetapi, kepemimpinan seseorang diukur dari suatu kewajibannya yang diemban dalam tugasnya tersebut. Jadi tidak bisa kita mengukur kepemimpinan dengan angka 1 sampai 10, kita jawab 9, kita jawab 8, kita jawab 10. Betul seperti apa yang tadi Yusuf katakan. Apabila kita menjawab 10, berarti kita melebihi Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia di bumi ini tidak ada yang sempurna. Hanya Allah, hanya Tuhan yang paling sempurna. Akan tetapi menurut saya, kepemimpinan tidak terukur dari angka. Kepemimpinan terukur dari suatu kewajiban, dari tugas yang diemban. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas jawaban dari teman kita Adi. Tadi Adi menjawab bahwa kepemimpinan tidak terukur sesuatu, tidak terukur sebuah angka. Tapi orang memilih seseorang sebagai seorang pemimpin pasti harus mengetahui seberapa jauh kemampuan dia untuk memimpin sesuatu, seberapa banyak pengalaman dia dalam memimpin sesuatu. Pada artinya jawaban dari teman kita Adi ini belum memenuhi jawaban karena tidak ada jawaban. Disuruh menyebutkan 1 sampai 10, tidak ada jawaban. Jadi bagaimana teman-teman di sini untuk mengukur kepemimpinan seorang Abi itu seperti apa? Karena Abi tidak menjelaskan. Kalau misalnya diukur melalui tanggung jawabnya, mana tanggung jawabnya, mana buktinya? Kalau tadi pertanyaannya disebutkan 1 sampai 10, kalau tidak dijawab bagaimana teman-teman di sini mau mengukur? Teman-teman di sini mau memilih seorang pemimpin, seharusnya tahu kualitas orang pemimpin itu seperti apa. Sekiranya itu saja. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kewajiban itu merupakan suatu kewajiban seperti memang tadi sebetulnya saya kurang setuju dengan jawaban dari Habib.
seseorang diukur dari mulai kita dari kita sebagai seorang pelajar. Tugas kita adalah belajar tentunya. Kita sebagai seorang pelajar memiliki tanggung jawab dan kewajiban, yakni kita belajar dan juga mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah dari guru. Yaitu tadi kewajiban dan tanggung jawab diukur dari kita belajar dan juga mengerjakan pekerjaan rumah dengan tepat waktu, tidak mengulur-ulur waktu. Itu yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban. Itu menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ya, terima kasih. Tadi Abi menyebutkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tadi yaitu belajar, bagaimana dia belajar mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi konteks kita hari ini adalah debat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Calon ketua dan calon wakil itu diukur sejauh mana dia berkontribusi untuk sekolah. Apakah teman-teman di sini lihat Abi sedang belajar dan mengumpulkan tugas? Enggak kan? Berarti apakah ukuran untuk memilih Abi adalah berdasarkan dia sudah mengumpulkan tugas? Setuju nggak? Bagi saya tanggapan Abi tadi saya kurang setuju ya. Karena yang Abi katakan tadi, tanggung jawab yang dimaksud adalah kapan dia mengumpulkan tugas, apakah dia rajin belajar. Ukuran Anda bisa mengerjakan tugas, oke. Misalnya Anda bisa duluan. Tapi kalau misalnya tugas organisasi, kewajiban Anda dengan sekolah juga tidak dibarengi juga ya gimana? Urusan kelas, urusan pelajaran Anda tinggalkan, OSIS atau urusan sekolah kalian kerjakan kan juga agak gimana gitu. Jadi kewajiban teman-teman sebagai seorang siswa dan juga mungkin sebagai anggota OSIS itu harus bersamaan. Gak bisa meninggalkan yang satu terus mengerjakan yang satu. Gak bisa, semua harus dikerjakan bersama-sama supaya tercipta sebuah solusi. Bagi saya jawaban Abi tadi tidak memberikan solusi atas pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. apakah ada pertanyaan lagi? Apakah kalian menjalankan semua visi-misi jalan apa yang kalian siapkan? Apakah kamu menjalankan semua visi-misi jalan apa yang kamu siapkan? Menjalankan semua visi-misi yang kamu siapkan. Mampukah kamu menjalankan semua visi dan misi dari apa yang kamu persiapkan? Yang cadel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak sebelumnya telah memberikan pertanyaan. Suatu pemimpin sudah mempunyai visi dan misi serta sudah merancang programnya. Walaupun pemimpin tersebut belum tentu dia menjadi pemimpin atau pasti menang dalam pemilihan. Akan tetapi sifat dari seorang pemimpin adalah memegang teguh perkataan dan juga janji mereka. Tidak ada seorang pemimpin yang tidak pernah memegang teguh perkataan dan juga janji. Sama saja berarti pemimpin tersebut berbohong atau membohongi pendukungnya sendiri. Saya sebagai calon ketua OSIS
insya Allah akan menjalankan semua visi serta misi saya, dan saya juga akan membuat program yang berkaitan dengan misi saya tersebut. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Pertanyaan tadikah, mampukah kamu menjalankan visi misi yang telah saya buat? Berarti saudara menuju saya, apakah saya bisa menjalankan visi dan misi saya? Saya kira benar tadi kata Abi, seorang pemimpin harus bisa menepati janji-janjinya. Visi dan misi merupakan janji, merupakan program-program yang dibuat oleh pemimpin untuk ke depannya. Tapi pertanyaannya adalah, mampukah kamu? Bagi saya, seorang ketua OSIS dan seorang wakil ketua OSIS tidak bisa mewujudkan visi misi itu secara sendirian. Di dalam organisasi, perwujudan visi misi harus dilakukan secara bersama-sama dan harus mengikut sertakan unsur-unsur lain. Visi dan misi bisa diciptakan, bisa terwujudkan atas kerjasama organisasi OSIS bersama pihak sekolah, bersama dewan guru yang terhormat, bersama kepala sekolah yang terhormat, dan unsur-unsur lain yang ada di sekolah ini. OSIS tidak bisa berjalan sendiri tanpa sekolah. OSIS tidak bisa mewujudkan visi dan misinya sendiri. Salah satu misi kami adalah mengupayakan diri untuk memajukan sekolah lewat beragam prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Apakah kami bisa mewujudkannya itu secara sendiri? Tidak bisa. Harus ada siswa dan siswi yang kami latih, yang kami support, yang kami fasilitasi agar menciptakan prestasi-prestasi yang dapat mengunggulkan sekolah. Jadi, jawaban saya, OSIS tidak bisa berjalan sendiri. Ketua OSIS atau hanya wakil ketua OSIS saja tidak bisa mewujudkan itu secara sendiri-sendiri. Semuanya harus diwujudkan secara gotong royong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, saya sangat setuju dengan jawaban dari Yusuf. Akan tetapi yang kurangnya adalah selain kita bergotong royong, kita juga seharusnya bekerja sama dan berdemokrasi untuk mencapai visi dan misi kita semua. Secara pribadi, secara visi dan misi saya ya. Jadi selain kita bergotong royong, kita juga harus berkontribusi bersama dan berdemokrasi bersama. Karena tanpa bergotong royong dan berdemokrasi secara bersama-sama, suatu hal tidak akan pernah terwujud. Berdemokrasi sama dengan kita bermusyawarah atau bermufakat untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya harus dibarengi juga dengan bergotong royong dan bekerja sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih. Tadi Adi bilang soal visi misi bisa terwujud dengan demokrasi dan musyawarah. Sepertinya tadi juga saya sudah ngomong begitu. Tapi pertanyaan saya adalah, pengertian demokrasi dan musyawarah yang akan dicapai untuk mewujudkan visi misi Anda itu seperti apa? Pengertian demokrasi dan musyawarah yang akan dicapai itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum.
sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada paslon 1 Yusuf atas pertanyaan yang diberikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti yang saya juga sudah menjelaskan di poin pertama, berdemokrasi adalah menurut saya ya, menurut pandangan dari sisi saya, berdemokrasi adalah suatu kegiatan yang dirundingkan secara bersama atau berdemokratif untuk mencapai suatu tujuan atau suatu mufakat yang telah disepakati bersama tanpa adanya tindak keegoisan dari satu pihak dan juga pihak lain. Jadi sejajar ya. Jadi tidak ada yang namanya egois, tidak ada yang mau menang. Semuanya diuruskan dengan cara berdemokrasi, bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang telah disepakati bersama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, tanggapannya. Tadi pengertian demokrasi menurut Abi adalah demokrasi itu untuk mencapai mufakat dilakukan secara bersama-sama tanpa egois. Intinya ya mencapai mufakat. Kalau intinya mencapai mufakat, tidak ada jauh bedanya dengan musyawarah. Ya enggak? Ya. Musyawarah itu keputusan bersama-sama untuk mencapai sebuah mufakat. Kalau demokrasi adalah perundingan untuk mencapai sebuah mufakat, maka tidak ada jauh bedanya demokrasi dan musyawarah. Artinya yang dijelaskan tadi, demokrasi dan musyawarah hanya ada pengolahan kata, dua kata yang sama artinya. Maksud saya demokrasi itu apa? Demokrasi itu adalah bagaimana suara-suara, aspirasi-aspirasi dari siswa dan siswi ini bisa ditampung, kami rundingkan bersama-sama, bukan hanya untuk mencapai sebuah mufakat, tapi apa keuntungannya untuk siswa dan siswi sampai ke belakang solusi-solusi ini. Kalau hanya mencapai mufakat dan kita tidak jalankan, seperti apa itu? Kita mencapai mufakat tanpa hasil, tanpa solusi, tanpa keuntungan bagi setiap orang yang ikut dalam berdemokrasi itu apa? Kita sedang melakukan debat OSIS atau bahkan pemilihan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS, ini adalah bagian dari demokrasi. Teman-teman punya suara, teman-teman punya aspirasi, teman-teman punya harapan bagi sekolah. Kalian bisa sumbangkan itu, suara-suara kalian itu bisa kalian sumbangkan kepada paslon-paslon yang kalian harapkan bisa memajukan sekolah. Itu adalah arti penting dari demokrasi. Kiranya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk kurang dan lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang memberikan pertanyaan. Menurut saya suatu organisasi itu penting. Saya sependapat dengan Indira tadi. Ya. Jadi selain kita bekerja sama, kita juga melatih diri kita untuk kita saling menghormati dan saling menghargai antara satu anggota dengan anggota lain. Karena perilaku saling menghargai dan saling menghormati itu akan sangat berguna di masa depan. Selain kita melatih diri kita untuk saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, kita juga melatih diri kita untuk selalu menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu problema kehidupan
dengan bermusyawarah. Itu menurut saya dari pertanyaan tadi, manfaat dari organisasi khususnya di sekolah ya, karena itu melatih sikap dan juga perilaku kita, karakter kita untuk selalu menyelesaikan masalah dengan jalan yang lurus, jalan yang perdamaian. Tidak ada yang namanya saling menasihati. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tindakan kamu jika pengurus OSIS itu sendiri yang melanggar tata tertib? Silakan jawab. Terima kasih Kak Najwa atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Apabila ada salah satu di antara anggota OSIS melakukan tindakan yang di luar norma atau melanggar norma-norma, khususnya norma keagamaan dan norma kesusilaan. Apabila anggota OSIS tersebut melanggar norma, misalkan anggota OSIS itu tidak mau mendengarkan pendapat dari kami sebagai ketua dan wakil ketua khususnya, kita harus seperti tadi, saya selalu menyelesaikan masalah dengan bermediasi. Dan apabila misalkan anggota OSIS itu misalkan ya 30% dari anggota OSIS itu tidak mau berkontribusi bersama dengan kita, tentunya kita harus melakukan reshuffle kabinet OSIS 188. Jadi kita akan merombak kabinet OSIS 188 apabila banyak anggota yang tidak mau berkontribusi dengan kami semua. Karena berorganisasi sama saja kita berkontribusi bersama. Dari pemikiran-pemikiran, banyaknya pemikiran lebih dari 10 orang menjadi satu di antara banyaknya anggota OSIS. Seperti itu menurut saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tindakan jika pengurus OSIS melanggar tata tertib. OSIS pasti punya sanksi. OSIS pasti punya hukuman yang sudah diatur dalam ADART atau dalam undang-undang yang dibuat oleh OSIS. Saya setuju dengan pendapat bahwa ada mediasi, bahwa ada tempat untuk bercerita. Apakah pengurus OSIS itu 100% salah? Ataukah pengurus OSIS itu benar-benar melanggar tata tertib secara sengaja? Tindakan jika pengurus OSIS melanggar tata tertib menurut saya adalah memberikan sanksi terlebih dahulu. Tentunya sanksi tidak diberikan secara langsung. Perlu adanya komunikasi antara bersangkutan yang bermasalah dan para anggota OSIS lainnya. Jadi saat kita menentukan sebuah sanksi, menentukan sebuah hukuman, perlu adanya komunikasi. Jadi saya setuju dan sependapat bahwa ada mediasi, akan tetapi sanksi juga akan perlu diberikan kepada anggota atau pengurus OSIS tersebut. Kita tidak bisa serta-merta langsung mereshuffle kabinet dalam OSIS, karena kabinet yang di dalam OSIS itu telah dibentuk sesuai porsinya masing-masing. Masing-masing punya keahliannya. Jika ada sebuah masalah, pengurus OSIS itu yang bermasalah tidak punya pengganti yang cocok selain dirinya. Mungkin kita akan bingung akan solusinya. Setelah kita berikan sanksi, tentunya harus ada pengganti sebelum mereshuffle kabinet dari OSIS tersebut. Kalau kita hanya mereshuffle, tidak melihat realita yang ada bahwa dia tidak ada penggantinya, juga sulit, susah. Maka jawaban saya tadi adalah
Boleh saya lanjut? Boleh lah, boleh. Jadi jawaban saya adalah memberikan sanksi yang diputuskan secara bersama-sama dan mengikuti tata tertib yang berlaku. Kita pasti tahu, tidak hanya di dalam OSIS, begitupun dengan masalah hukum di Indonesia. Semua diselesaikan mengikuti undang-undang yang berlaku. Mengikuti undang-undang yang berlaku. Atau contoh konkret misalnya saat ini di pemerintahan Indonesia ada salah satu menteri yang bermasalah karena melanggar peraturan, yaitu korupsi. Apakah yang dilakukan presiden dan pemerintah Indonesia serta-merta langsung merisafel? Tidak. Ada tindakan yang lebih lanjut dan lebih dahulu. Jika pengurus tersebut, jika menteri tersebut punya masalah, diselesaikan secara hukum terlebih dahulu. Begitu pula dalam OSIS, diselesaikan secara hukum terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita berbicara soal reshuffle, soal pergantian kabinet. Pergantian itu bisa dilakukan secara langsung ataupun secara bertahap. Begitu pula dalam OSIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada paslon 1, khususnya Yusuf. Betul apa yang tadi dikatakan Yusuf, kita harus mencari tahu masalah, kita harus mencari tahu atau memperdalam, ya, kenapa orang tersebut melakukan masalah tersebut atau tindakan yang tidak terpuji, saya pikir. Namun, tetapi ini kita membahas OSIS, ya. Apabila misalkan 50% dari anggotanya tidak mau berkontribusi bersama dengan pemimpinnya, apakah itu harus benar-benar dimediasikan semuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari paslon 2. Pertanyaannya, apabila 50% anggota OSIS tidak mau berkontribusi, apakah harus dirisafel atau harus dilakukan mediasi? Saya kira kita bisa menelaah permasalahan tersebut. Dari situ kita bisa melihat kegagalan seorang pemimpin. Kok bisa 50% anggotanya tidak mau berkontribusi? Itu kan aneh. Berarti itu ada kejanggalan di dalam organisasi tersebut. Ada kejanggalan juga di kepengurusan OSIS. Kenapa bisa 50% anggotanya nggak mau berkontribusi? Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita belajar jadi pemimpin yang baik. Hal tersebut tidak bisa terjadi jika kita telah melatih jiwa kepemimpinan dan menghadirkan rasa kekeluargaan di dalam OSIS. Yang ditanyakan adalah 50% tidak mau berkontribusi, ya, bukan melanggar tata tertib atau melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam ADART. Ini kan pertanyaan 50% tidak mau berkontribusi, artinya 50% tidak mau berpartisipasi. Oke, baik. Mohon maaf memotong, waktu sudah habis. Oke, terima kasih. Buat alasan, kenapa siswa atau siswi harus memilihmu menjadi ketua OSIS? Silakan dijawab untuk paslon 1. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Khairon atas pertanyaannya. Saya bukannya ingin membanggakan diri dan juga menyombongkan diri saya. Akan tetapi itu terjadi, ya, itu terjadi. Memilih suatu pemimpin itu merupakan dari jiwa
pemilih sendiri. Dari yang nyoblos sendiri. Dia mau milih siapa, dia mau milih yang A, dia mau milih yang B, dia mau milih nomor 1, dia mau milih nomor 2. Itu merupakan hak. Saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 2 tidak memaksakan kehendak kalian semua. Coblos nomor 2, coblos nomor 2, enggak. Akan tetapi itu merupakan HAM, hak asasi manusia. Boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2. Itulah yang namanya kita memberikan kalian semua hak untuk memilih siapa saja. Kalian bisa melihat dari visi misi, dari melihat gambaran sedikit program-program yang akan kami jalankan, dari prestasi-prestasi kami yang telah kami raih. Sebetulnya hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Alasan siswa-siswi SMPN 188 memilih kami sebagai ketua OSIS ataupun bukan ketua OSIS. Saya rasa paslon 1 punya kesamaan visi dan misi dan punya kesamaan harapan dengan teman-teman sekalian di sini. Kita punya misi untuk memajukan sekolah lewat beragam prestasi. Pasti semua teman-teman di sini punya harapan agar sekolah ini maju, dikenal oleh orang-orang di luar sana. Kalian juga punya dampak baik dengan kalian menciptakan prestasi bagi sekolah maupun bagi diri kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa teman-teman semua di sini ingin sekolah ini dapat menjadi sekolah yang memiliki siswa dan siswi teladan, memiliki siswa dan siswi yang dapat dicontoh oleh siswa dan siswi SMPN 188 sendiri ataupun siswa-siswi di luar sana. Jadi, mengapa kalian, saya juga tidak memaksa ya, mengapa kalian diharapkan mendukung kami paslon 1? Karena kami rasa kalian punya harapan yang sama dengan kami. Kalian punya cita-cita yang sama dengan kami. Kalian punya kontribusi juga yang sama dengan kami untuk kemajuan sekolah ini. Sekali lagi, saya tidak memaksa setiap orang harus memilih paslon 1. Hati nurani kalian saat berdemokrasi sekarang ini ikut menyumbangkan suara-suara bagi kami paslon 1. Sekali lagi, saya rasa teman-teman punya harapan yang sama dengan kami, punya cita-cita, punya visi dan misi yang sama dengan kami. Jadi saya kira teman-teman semua bisa mendukung kami sebagai paslon 1 dari kandidat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari penonton? Baik, terima kasih. Kami akan memberikan komisi untuk kalian. Pilihan untuk paslon 1 ya, dan pilihan untuk paslon 2 tidak. Saya akan berikan pertanyaan. Mengapa harus setuju dengan adanya sekolah 100%? Berikan alasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mengapa paslon 1 setuju dengan diadakannya PTN 100%? Karena 1,5 tahun ke belakang, kira-kira 1,5 tahun ke belakang, kita dilanda pandemi COVID-19
yang membuat siswa dan siswi di seluruh sekolah di Indonesia maupun di dunia harus belajar dari rumah. Selama 1,5 tahun kita tidak mengenal teman satu sama lain. Kita punya jarak. Kalau yang mungkin masih satu sekolah, mungkin kita jadi punya jarak. Bagi yang sudah naik ke jenjang sekolah berikutnya, misalnya teman-teman dari kelas 6 naik ke kelas 7, di kelas 7 itu belum tentu teman-teman semua mengetahui teman-teman di kelas kalian, mengetahui guru-guru kalian. Belum lagi apakah kalian dapat memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah kalian, terutama di sekolah SMPN 186 di Jakarta. Maka dari itu, saya sangat setuju dengan solusi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, untuk diberlakukannya PTM 100%. Mengapa? Karena saat 1,5 tahun itu kita serasa nggak tahu apa-apa, nggak tahu temen, nggak tahu guru, nggak tahu pelajaran. Jadi PTM 100% ini diberlakukan agar teman-teman semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dapat mengenal satu sama lain. Beberapa tahun belakangan kita seperti kurang bergaul hanya lewat media sosial, tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Walaupun di PTM 100% ini kegiatan atau interaksi satu sama lain tetap dijaga oleh prokes, tapi tetap ada interaksi satu sama lain bisa mengenal, atau teman-teman di sini jadi bisa paham soal pelajaran. Karena untuk mencegah adanya lost generation, generasi yang hilang, generasi yang nggak tahu apa-apa, generasi yang nggak tahu teman, nggak tahu pergaulan, nggak tahu apa itu sekolah, rasanya sekolah, dan nggak tahu apa itu pelajaran. Jadi saya setuju dengan diberlakukannya PTM 100% ini. Tapi tentunya harus diperhatikan protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Karena kita juga tidak bisa memprediksi kapan COVID itu pergi dan kapan COVID itu kembali merebak di Indonesia. Ada kasus baru tentang Omicron. Tentunya teman-teman di sini juga khawatir dengan kasus itu. Tapi tidak perlu, karena bukannya tidak perlu jadi gak mau tahu ya. Tetap melakukan protokol kesehatan. Akan tetapi jangan terlalu takut, karena kita sudah divaksin. Maka dari itu saya setuju dengan diberlakukannya PTM 100%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari paslon 2. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Najwa, dan saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebenarnya sangat berpendapat, sangat setuju dengan jawaban Yusuf. Akan tetapi saya kurang setujunya dengan yang namanya kita tadi bertemu secara langsung, benar-benar secara langsung. Maksudnya secara langsung dalam artiannya apa? Kita memang sedang dilanda coronavirus. Akan tetapi kita seharusnya memberikan jarak satu sama lain. Bisa dibayangkan satu kelas ini luasnya berapa? Diisi 39 siswa di dalam. Dan juga satu orang guru, berarti 39 ditambah 1, 40 orang. 40 orang itu bertemu di dalam suatu ruangan yang ukurannya memang seharusnya diukur 30 jadi sampai 35. Lumayan juga 5 orang. Dimasukkan dijadikan satu dengan jarak yang hampir tidak 1 meter. Hanya sekitar 60 cm lah, 2 ubi ini. Seharusnya menurut saya
harus ada dibagi dua. Akan tetapi misalkan Senin Selasa, Senin misalkan 20 orang dan Selasa 20 orang. Seperti itu menurut saya, menurut pandangan saya. Karena melihat dengan kondisi luas kelas dan juga kondisi seperti sekarang ini, Omikron lebih berbahaya dengan virus-virus sebelumnya, varian sebelumnya seperti Delta. Bahkan lebih berbahaya, lebih cepat penyebarannya. Seharusnya paling tidak kalau mau dijadikan satu, harus memberikan jarak sekitar 90 cm saja. Itu sudah benar-benar stop, sudah pas. Kalau 60 cm, orang buka masker seperti ini saja, berbicara secara bertatap langsung, itu sangat berbahaya. Apalagi kita nggak tahu, ketika berbicara tiba-tiba bersin, batuk. Sedangkan teman ini buka masker juga seperti ini, menghirup dong otomatis. Paling tidak 90 cm, misalkan jarak dari sini sampai ke sini. Agak sini mungkin sedikit jauh sedikit. Seperti itu. Karena kita nggak tahu sikap orang itu seperti apa. Mentang-mentang mau gaul malah buka masker seperti ini. Ngomong dekat-dekat benar-benar tatapan langsung. Tiba-tiba hacim, batuk. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya namanya musibah apa. Tetapi kita memang betul sekali. Betul saya sependapat dengan Yusuf. Kita tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran tersebut yang akan memancing virus tersebut masuk ke tubuh kita. Imunitas kita turun dan membuat virus ini masuk ke tubuh kita lebih cepat. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata yang saya utarakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pembelaan dari paslon nomor 1? Baik, dipersilakan. Terima kasih atas jawaban dari teman kita Abi. Soal jarak antara kursi di sekolah dan juga penggunaan masker, protokol kesehatan dan yang lain. Tentunya pemerintah atau dinas pendidikan yang memberlakukan kebijakan tersebut tidak tutup mata soal bahaya COVID. Pemerintah, dinas pendidikan atau tenaga kesehatan setempat nggak mau tahu soal itu. Semua orang pasti khawatir juga soal masalah kayak gini. Pemerintah, dinas pendidikan pasti sudah mengukur apa akibat dari kebijakan PTM 100% ini. Sepertinya keluhan Abi tadi soal lepas masker, soal pemakaian masker itu sebenarnya sudah disosialisasikan sejak lama, bahkan sejak PTM terbatas. Bukan hanya saat diberlakukan PTM 100%. Jadi bagi saya begini, kalau kita lihat jarak satu sama lain, jika kalau itu kan tergantung siswa masing-masing, tergantung siswa tersebut apakah dia care dengan dirinya dan orang lain. Kalau dia peduli dengan dirinya dan orang lain, dia akan duduk di tempat, tidak membuka masker, ya kan? Tapi gimana ya? Tadi Abi bilang soal lepas masker dan jarak ya. Tadi pemerintah pasti pura-pura nggak tahu soal itu. Pasti sudah memperhitungkan bagaimana akibat yang terjadi dan bagaimana cara penanganan jika hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya kurang setuju dengan pendapat Yusuf. Sebetulnya saya berpikir lebih logis dan juga lebih panjang. Kita membahas seperti ini. Ya memang orang mempunyai kesadaran akan pentingnya kesehatan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi kependidikan kita, pembelajaran kita ini sangat berdampak. Apabila ada satu yang kena corona, semua terisolasi. Enggak cuma satu hari. Misal Senin ketahuan ada yang kena corona, Selasanya tiba-tiba diliburin, rapotnya udah masuk. Gak mungkin kayak gitu dong.
Itu berarti kita akan beberapa hari melakukan kegiatan online lagi. Kalau tadi saya memang ada online juga, tadi kan Senin misalkan 20 orang pertama KTM dan Selasa online di kelompok kedua. Setelah itu nanti yang di sini online lagi. Ya itu hanya jarak satu hari saja. Namun seperti yang tadi saya katakan, apabila ini tetap dimasukkan semua 39 orang ditambah 140 orang sama guru, harus diberikan jarak sekitar 90 cm. Karena saya berpikir panjang, apabila ada satu yang kena corona, gak mungkin satu kelas doang yang ditutup. Betul? Semua satu sekolah kena ketutup. Dan gak mungkin itu hanya 1 hari atau 2 hari. Bisa 3 hari sampai 5 hari paling enggak. Itu kan untuk mengisolasi terlebih dulu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang kurang baik yang saya utarakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Adi. Terima kasih atas jawabannya. Tadi Adi bilang jawabannya logis dan berpikir panjang. Saya juga akan memberikan pertanyaan yang kira-kira logis dan berpikir panjang juga. Saya ingin bertanya, jika ya, dilakukan sekolah ya PTM yang secara berselang-seling itu, apakah berarti kan ada orang yang nggak paham soal pembelajarannya saat di online dan ada yang paham saat pembelajarannya di offline, ya kan? Dan juga bagi saya begini, kalau misalnya pembelajaran dilakukan secara online, apakah semua paham? Dan apakah jadwal besoknya itu juga jadwal yang kemarin ia nggak paham? Bisa jadi jadwal pelajaran yang ia tidak pahami itu masih beberapa hari lagi, dan dia keburu nggak mau tahu soal pelajaran itu. Dia udah mikir bodo amat sama pelajaran itu. Gimana solusinya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas Yusuf. Ya, memang betul ya seperti itu. Dan tadi saya memberikan 2 pilihan. Yang selang-seling yang nomor 1 dan yang menjadikan satu ruangan 40 orang. Oke, kalau misalkan nomor 1 kita hilangkan, akan tetapi ada nomor 2. Dan tadi Yusuf bilang itu merupakan kepedulian seseorang akan dirinya sendiri. Ya, memakai masker dan itu kan kepedulian terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi apabila kita memasalahkan jarak cuma 60 cm, 60 cm. Orang membuka masker seperti itu. Saya kembali ke poin pertama yang tadi sebelum Yusuf mengutarakan pendapatnya. Saya mementingkan lebih baik kita 1 hari online daripada kita 5 hari online. Betul. 5 hari online, bayangkan 5 dikali 3, misalkan kita ambil pahitnya 5 dikali 3 15 jadwal kita lewatkan begitu saja. Lebih baik 1 atau kita hilangkan 15 jadwal. Lebih baik kita ambil 3. Tapi waktu sudah habis. Oh ya, baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah semua ekskul harus diaktifkan lagi? Berikan alasannya. Terima kasih Kak Khairan atas pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab. Kita membahas tentang ekstrakurikuler di 188. Menurut saya, ekstrakurikuler ini sebetulnya harus dijalankan secara bertahap dan perlahan, melihat dengan kondisi yang ada saat ini. Apabila kondisi yang ada saat ini memungkinkan untuk kita melakukan ekstrakurikuler, kita lakukan secara merata semua. Tapi pendapat saya akan menjalankan ekstrakurikuler yang indoor terlebih dulu, atau yang di dalam ruangan. Seperti contohnya karya ilmiah remaja, KIR, tidak terlalu bermain-main di luar seperti futsal, basket, seperti itu. Jadi kita akan menjalankan ekstrakurikuler secara bertahap
melihat dengan kondisi dan perizinan dari pihak sekolah dan tenaga kependidikan setempat. Akan tetapi saya akan mengusahakan untuk melakukan ekstrakurikuler yang indoor terlebih dulu atau yang dilakukan di dalam ruangan. Contohnya seperti rohani Islam, rohani Kristen, karya ilmiah remaja, seperti itu. Itu hanya gambaran sedikit tentang ekstrakurikuler yang indoor ya di dalam ruangan. Bisa juga karate yang ada di dalam ruangan, kan tidak harus bermain di lapangan secara terbuka. Karena apabila kita bermain di luar ruangan, seperti contohnya futsal, mana mungkin kita main futsal kita pakai masker, kan nggak mungkin. Kita main basket masa kita pakai masker, yang ada pingsan. Maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan debat ketua OSIS dan calon ketua OSIS. Untuk kami dipersilakan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melanjutkan pertanyaan tadi, kenapa ekstrakurikuler harus dilaksanakan? Ekstrakurikuler di SMP Negeri 188 Jakarta seharusnya itu dilaksanakan. Karena fungsi dari ekstrakurikuler adalah sebagaimana divisi saya ada di salah satu perkataan atau kalimat divisi saya, mensejajarkan kompetensi akademik atau pengetahuan dengan kompetensi vokasional atau bakat. Namun akan tetapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi seperti sekarang ini. Saya sudah mempunyai program, yakni melakukan ekstrakurikuler yang dilakukan di indoor terlebih dulu atau yang dilakukan di dalam ruangan, dengan tentunya dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat seperti menjaga jarak minimal 90 cm sampai 1 meter. Contohnya apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler yang dilakukan di dalam ruangan atau indoor? Seperti rohani Islam, rohani Kristen, karya ilmiah remaja, dan masih ada banyak lagi lainnya yang bisa dilakukan di dalam ruangan. Seperti karate misalkan, itu kan bisa dilakukan di dalam ruangan sebesar ini kan bisa. Tidak seharusnya di lapangan juga tidak harus. Namun akan tetapi kalau ekstrakurikuler yang futsal, basket, nah itu harus mempertimbangkan lebih jauh, lebih dalam. Karena apa? Futsal dan basket itu tidak menggunakan masker. Mana mungkin orang main futsal pakai masker? Kan nggak mungkin. Dan juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan seperti sekarang ini. Kita harus berkoordinasi dengan pihak organisasi siswa intrasekolah atau OSIS kita. Kita juga harus berkoordinasi dengan pihak kesiswaan. Kita juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah yang terhormat. Dan juga kita harus berkoordinasi dengan kependidikan setempat, pihak dari kependidikan, seperti itu. Tapi insya Allah yang namanya mara bahaya dan juga virus seperti ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan bisa memberikan jalan yang terbaik. Namanya jalan Tuhan, jalan Allah, tidak ada yang tahu. Bisa saja COVID ini hilang karena hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan. Kita doakan insya Allah coronavirus bisa hilang dari bumi ini dan kita bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai ajang untuk memperkuat dan memperdalam bakat yang kita miliki. Sebagai kalimat divisi saya, mensejajarkan kompetensi akademik dan kompetensi vokasional atau bakat untuk menuju sekolah yang memiliki daya saing yang tinggi dengan sekolah-sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, aku ingin menyangkal. Kalau seperti ekstrakurikuler karate, itu kan kita harus melakukan ekstrakurikuler tersebut di lapangan. Karena kalau walaupun di ruangan sebesar ini, itu tidak akan cukup. Karena yang ikut karate bukan hanya 1 atau 2 orang,
kan banyak. Jadi bagaimana Abi untuk menanggapi itu? Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Najwa. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita bisa mengatur jadwal misalkan dari kelas 7. 7 itu ada 5 kelas A sampai E, A, B, C, D. Dalam kelas 7A yang ikut karate misalnya 10 orang. Nah 10, misalkan di 7B ada 15 orang. Itu harus dibagi-bagi terlebih dulu. Kita nggak bisa menjadikan satu. 10 tambah 15 25 orang. Kita nggak bisa menjadikan satu. Itu kalau misalkan mau praktek. Tapi kalau cuma materi kan karate itu kan ada materi juga. Ada pemaparan materi dari sang pelatih, dari guru olahraganya juga. Jadi kan nggak seharusnya kita setiap saat kita main ke lapangan kan. Jadi ada namanya ujiannya. Ada yang kita seharusnya main di lapangan, ada juga yang seharusnya kita di dalam ruangan saja bisa. Materi kan nggak seharusnya kita mesti di lapangan. Bisa dipaparkan di papan tulis, bisa diperagakan di sini kan bisa. Seperti itu menurut saya. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin lagi. Kalau pelatih karate tersebut tidak ingin, bagaimana? Baik, kalau misalkan pelatihnya tersebut tidak menginginkan materinya itu di dalam ruangan atau indoor, mau tidak mau berarti kita harus di lapangan. Secara otomatis berarti kita tidak bisa menjalankan ekstrakurikuler tersebut. Benar-benar tidak bisa. Tapi kalau misalkan materi saja yang hanya ingin disampaikan bisa, karena kita bisa menggunakan masker dong pesertanya. Tidak harus membuka masker semua, mentang-mentang olahraga hanya materi buka masker semuanya. Duduk dekat-dekatan enak ngobrol. Seperti itu menurut saya. Karena jadi tidak seharusnya materi walaupun diajarkan di luar ruangan, paling yang buka masker cuma gurunya saja, pelatihnya saja. Tapi anak-anaknya bisa menggunakan masker. Tapi kalau misalkan harus praktek yang mau tidak mau buka masker, akan tetapi harus dibagi jadwalnya. Misalkan 7 kelas 7 dulu, lapangan sebesar itu kan muat, jarak 1 meter atau 90 muat. Diatur jaraknya dan diatur pembagian jadwalnya kalau praktek. Tapi kalau hanya materi saja, bisa menggunakan masker dan bisa menjaga jarak antara satu sama lain. Paling yang buka masker hanya sang pelatih saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah school ekskul bisa dilaksanakan? Bagi saya tergantung bagaimana kita melaksanakannya. Saya sependapat dengan poin Abi bahwa memang harus beberapa ekskul dibatasi. Namun juga ekskul yang di luar ruangan juga harus dilakukan walaupun terbatas. Begini, yang namanya ekstrakurikuler tidak hanya sebatas teori, harus ada praktek. Misalnya satu kasus yang dibawakan oleh Kak Najwa soal karate. Jika kita berlatih karate terusan dengan teori tanpa praktek, sama juga dengan nol, tidak ada hasilnya. Maka ekstrakurikuler yang biasanya dilakukan di luar ruangan bisa saja dilakukan jika memperhatikan jarak. Mengapa? Karena jika di luar ruangan ada sinar matahari. Beberapa penelitian mengatakan bahwa sinar matahari dapat mencegah atau bahkan mengusir virus COVID-19 itu sendiri. Jikalau hanya dilakukan di dalam ruangan, jika virus itu tersebar, maka akan terus menetap di ruangan itu. Jika misalnya salah satu ada yang ketahuan kena COVID, ruangan perlu
disterilisasi. Sterilisasi juga perlu biaya, nggak gratis. Maka dari itu, ekstrakurikuler yang dijalankan di dalam ruangan maupun di luar ruangan harus dilakukan secara seimbang. Harus ada porsinya masing-masing, harus ada jadwalnya masing-masing. Menurut saya, sebenarnya tidak hanya seluruh ekskul. Ada beberapa ekskul yang dalam masa pandemi ini harus dilakukan atau yang nggak dilakukan. Di dalam masa pandemi yang masih berlangsung saat ini, kita perlu mengklasifikasi ekstrakurikuler yang dibutuhkan, mana yang tidak terlalu dibutuhkan. Misal yang dibutuhkan olahraga, kesenian, atau bisa saja kepramukaan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan prestasi bagi sekolah lebih banyak daripada ekskul-ekskul yang lain. Maka dari itu, ekskul-ekskul yang dirasa bisa memberikan prestasi kepada sekolah dan sekiranya bisa dilakukan pada masa pandemi seperti ini, kita lakukan dengan mengatur jadwal, mengatur kondisi. Para anggota ekstrakurikuler yang telah dibentuk itu juga harus dicek kesehatannya. Apakah dia dalam kondisi prima atau dengan kondisi sakit? Itu juga perlu diperhatikan saat kita mengadakan ekskul. Jadi kesimpulannya, ekskul bisa kita lakukan jika ekskul tersebut memang dipentingkan dan bisa menghasilkan prestasi bagi sekolah. Dan juga harus diatur jadwal pengadaannya dan juga berapa banyak anggota yang perlu dilatih di dalam ekskul tersebut. Sekiranya begitu, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya setuju dengan beberapa poin terakhir. Yang penting mengatur jadwal dan manajemen waktu pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut. Namun yang saya tidak setuju adalah, yang bukan tidak setuju ya, lebih tepatnya kurang setuju. Kalau misalkan ada satu siswa, misalkan ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan tapi tidak terdapat di dalam ekstrakurikuler yang sedang dijalankan, otomatis dia tidak bisa mengasah bakat dia. Betul? Misalkan seperti yang tadi Yusuf katakan. Jadi ekstrakurikuler yang bisa menyumbangkan berbagai prestasi itu sebaiknya dijalankan. Namun akan tetapi, kalau ada siswa yang tidak memiliki bakat di ekskul tersebut, misalkan dia ekskulnya ekskul lain lah, misalkan ekskulnya A, sedangkan yang dijalankan ini B, tapi dia ini ekskul A ini nggak jalan, sedangkan dia mempunyai bakat di ekskul A, sedangkan hanya di ekskul B saja yang dijalankan, karena dianggap bisa memberikan prestasi yang lebih tinggi daripada untuk sekolah ya, untuk sekolah. Sedangkan ekskul A ini ternyata ada orang-orang yang memiliki bakat, tapi ini nggak dijalankan. Apakah itu sebenarnya setuju? Kalau menurut saya kurang setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Adi atas anggarannya. Tadi dijelaskan bahwa bagaimana misalnya kalau ada siswa dan siswi yang memiliki keahlian bakat yang sebenarnya tidak tersalurkan di bidang ekstrakurikuler yang nanti kita akan tanyakan. Kemungkinan yang dimaksud adalah prestasi di bidang akademik. Contoh mungkin karya ilmiah remaja, atau prestasi di bidang olimpiade matematika, IPA, fisika, atau yang lain. Kegiatan yang menghasilkan prestasi seperti itu bisa kita lakukan di jadwal PTN, dilakukan oleh guru masing-masing. Misal di bidang matematika, pada masa PTN, di jadwal PTN misalnya ada jadwal matematika, murid bisa mengasah skill matematikanya di situ. Apalagi yang bersifat akademik,
yang kita bisa belajar secara otodidak, ya kan? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, fisika, biologi kita bisa pelajari di rumah. Sementara ekstrakurikuler seperti pramuka, karate, atau olahraga lainnya itu nggak bisa dilakukan di sekolah, di rumah maksud saya. Mas. Kalau kita hanya dilakukan di rumah, belum tentu ada orang yang menilai hasil dari belajar kita. Sementara kalau di sekolah, jika ekstrakurikuler tersebut diawasi oleh pembina atau pelatih, maka akan ketahuan sampai mana bakat dari orang tersebut, dari siswa tersebut yang mengikuti ekskul. Kembali lagi, orang-orang yang punya skill di bidang akademik, pendidikan, punya banyak fasilitas, punya buku matematika bisa dipelajari di rumah, buku fisika bisa dipelajari di rumah, bisa latihan sendiri, banyak sumber-sumbernya. Sementara misalnya pramuka, apa bisa kita lakukan di rumah dong? Enggak. Misalnya belajar simpul, belajar simpul kan harus ada yang awasi. Kalau nggak ada, saat nanti diikutsertakan di lomba, hasilnya jelek, nggak menyumbangkan prestasi apa-apa. Sementara jika tadi ekskul di bidang akademik itu bisa dilakukan di rumah. Kalau belum di sekolah saat jadwal pelajarannya. Jadi begitu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Yusuf atas tambahannya. Izinkan saya untuk menyanggah beberapa poin yang disampaikan Yusuf. Yusuf tadi terlalu membahas pada prestasi akademik atau prestasi di bidang pengetahuan. Namun kembali lagi di pernyataan Yusuf sebelumnya, dia ingin menjalankan ekstrakurikuler yang menyumbangkan berbagai prestasi untuk sekolah. Seperti kembali ke poin saya yang tadi, saya menginginkan semua ekstrakurikuler bisa berjalan, akan tetapi secara bertahap dan bisa memanajemen waktu pelaksanaan. Jadi tidak bisa semuanya itu akademik. Memang akademik bisa dilaksanakan di sekolah saat jam pelajaran, bisa juga di rumah, bisa secara belajar. Akan tetapi banyak siswa-siswi yang, mohon maaf nih sebelumnya ya, bukannya saya menyinggung atau apapun, tidak memiliki kemampuan di akademik, bahkan kurang memiliki kemampuan di akademik atau pengetahuan. Tapi mereka ini memiliki kemampuan atau skill yang tinggi di bidang non akademik atau kompetensi vokasional bakat mereka. Tapi dia ini ekskulnya ini tidak berjalan, hanya diberikan prestasi yang tinggi, tapi tidak tanpa melihat kemampuan orang lain. Kemampuan orang lain ini berbeda-beda. Kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Berbeda-beda kemampuan. Ada yang memiliki kemampuan di akademik, ada juga yang memiliki kemampuan di non akademik atau vokasional atau bakat mereka. Saya sebetulnya kurang setuju dengan hanya mementingkan ekstrakurikuler yang menyumbangkan prestasi. Tetapi saya menginginkan semua siswa-siswi SMP Negeri 188 Jakarta, karena suatu sekolah ingin memiliki daya dobrak yang tinggi, ingin unggul, ingin setara dengan sekolah-sekolah lainnya, harus memiliki kesetaraan kompetensi akademik atau pengetahuannya dengan kompetensi bakat siswa-siswinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sanggahannya Abi. Begini, kita harus melihat realita sosial sekarang, realita dunia sekarang, bahwa terjadi pandemi. Walaupun orang bilang udah reda, tapi bahayanya mungkin masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Yang saya maksudkan
prestasi, ekskul yang bisa menghasilkan prestasi lebih bagi sekolah tidak hanya patokannya yang tadi saya bilang, gak cuma pramuka, olahraga atau kesenian. Jikalau ada ekskul lain yang kiranya bisa menghasilkan prestasi, kami dukung. Bahwa ekskul yang perlu dipentingkan adalah ekskul yang bisa menghasilkan prestasi. Prestasi ekskul apa aja? Gak cuma sebatas olahraga, pramuka. Yang tadi saya sebutkan adalah contoh. Jikalau di bidang kesenian, melukis, menggambar, kalian serius nih, teman-teman semua di sini serius untuk melakoninya dan bisa menghasilkan prestasi, asal taat kepada protokol kesehatan, kami dukung. Maksud kami bukanlah menghambat prestasi atau keahlian seseorang untuk diunjuk dirikan di perlombaan, enggak. Kami enggak segitunya. Yang kami inginkan adalah bagaimana ekskul bisa berjalan di kondisi seperti ini. Jikalau kita memaksakan kehendak ekskul harus terus berjalan sesuai jadwal atau keinginan orang masing-masing, bagi saya itu nggak realistis dengan keadaan sekarang. Mungkin saja di antara kontak-kontak saat ekskul itu bisa menyebarkan virus, bisa saja. Maka dari itu yang saya inginkan, jikalau ekskul-ekskul tersebut punya banyak anggota dan bisa menghasilkan prestasi dalam waktu dekat, ya kami dukung. Kalau misalnya ada ekskul, misalnya pramuka, tapi gak ada orangnya, kami rasa ekskul tersebut bisa menghasilkan banyak prestasi, karena dalam satu perlombaan bisa banyak bawa piala. Tapi jika gak ada orang di organisasi itu, maksud saya di ekskul tersebut, sama aja bohong. Yang kami support, yang kami utamakan adalah bagaimana ekskul-ekskul tersebut ada yang menjalankan dan juga bisa menghasilkan prestasi dalam waktu dekat. Karena mungkin beberapa tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, gara-gara COVID, kita jadi takut untuk mengembangkan prestasi kita. Kita jadi malas untuk mengembangkan prestasi kita. Makanya saya minta tadi, ekskul itu harus dikerjakan, harus dilaksanakan secara bertahap, mengikuti protokol kesehatan, dan ekskul yang diutamakan adalah ekskul yang punya anggota yang berjalan dan bisa menghasilkan prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bentar. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Ini saya. Ada pertanyaan? Lo bilang aja dengan apa? Ada? Nggak ada? Kita ibadah jam tapi ada pembelaan lagi? Nggak ada? Sudah? Ada pembelaan lagi dari yang lain? Atau tidak ada? Sudah. Selesai. Ajaran radikalisme, entah itu radikalisme ideologi ataupun radikalisme agama. Radikalisme itu menyebar bahkan sampai ke Indonesia. Mungkin secara tidak langsung kita tidak sadari. Mungkin secara langsung kita tidak sadari bahwa kita telah terinfeksi, telah terjangkit paham-paham radikalisme.
Yang saya pertanyakan adalah bagaimana paslon 2 memberikan solusi atas hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari paslon 1, calon ketua OSIS paslon 1 Yusuf. Jawaban saya adalah terdapat di dalam misi nomor 1 dan nomor 3 yang kami programkan nantinya. Di misi nomor 1 untuk mencegah yang namanya radikalisme, kami mencoba untuk menanamkan dan memperkuat serta memperdalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan mempererat hubungan antara manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, dan mempererat hubungan antara manusia dengan manusia atau hablum minannas. Itu isi misi kami yang pertama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kami menginginkan insan-insan SMP Negeri 188 Jakarta menjadi insan yang memiliki teladan, menjadi keteladanan yang baik, menjadi insan-insan yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing, serta memperkuat hubungan antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta, Sang Khalik, dan juga mempererat tali silaturahim di antara warga SMPN 188 dan orang lain. Dan yang ketiga, misi kami yang ketiga adalah mensosialisasikan secara rutin bahaya nafza, alkohol, rokok, dan hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan kita mensosialisasikan seperti itu, secara otomatis sikap dan perilaku serta karakter-karakter yang terpuji insya Allah akan bisa terbentuk. Dan yang namanya radikalisme insya Allah tidak akan terjadi. Jadi seperti itu. Jadi kami memiliki misi dan juga program yang mencakup semua hal-hal. Jadi tidak hanya mencakup satu hal, mentang-mentang 3 mencakup 3 aja. Enggak. Jadi seperti itu. Dan terdapat di visi kami juga mewujudkan insan SMP Negeri 188 Jakarta menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur. Artinya tanpa yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, manusia tidak akan ada apa-apanya. Sebaliknya, apabila akhlaknya terpuji namun tidak cerdas, maka kurang sempurna. Lebih tepatnya bisa dibilang seperti itu. Jadi sebenarnya kecerdasan dengan akhlak dan budi pekerti luhur itu 60% dan 40%. Akhlak itu mencakup 60%. Lebih besar. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, insya Allah dia bisa menjadi sukses kelak di dunia dan juga di akhirat. Itu mencakup semua agama, tidak hanya untuk agama Islam saja, melainkan semua kepercayaan. Pasti diajarkan untuk kita berbudi pekerti luhur, untuk kita memiliki akhlak yang terpuji. Seperti itu. Itu saja sepertinya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya, Abi. Nah, saya izin menyanggah jawaban dari Abi. Radikalisme yang saya maksud adalah yaitu paham tentang seseorang yang menganut sebuah ideologi, menganut sebuah ajaran dan merasa ajaran itu paling benar. Kita bisa mengambil contoh sekarang ini marak terjadi bullying. Bullying kepada apa? Kepada kaum minoritas. Marak terjadi bullying seperti itu dan tanpa kita sadari mungkin bisa terjadi di sekolah ini.
kita merasa diri kita paling benar, merasa ajaran kita paling benar, merasa ideologi yang kita pegang itu paling benar. Maksud saya adalah bagaimana mengatasi masalah tersebut. Mungkin akan saya langsung jawab karena waktunya mau habis. Bagi saya, untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menguatkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh siswa dan siswi SMPN 188. Karena Pancasila mengajarkan keberagaman, kebersamaan, dan bagaimana rasa kekeluargaan itu ada di setiap warga sekolah SMPN 188. Saya kira Pancasila adalah jawaban atas radikalisme tersebut. Terima kasih. Ya. Pak, izin menyanggah? Oh, waktunya sudah habis. Lanjutkan sebentar. Baik, ini merupakan sanggahan terakhir karena waktu juga sudah benar-benar mau habis. Saya langsung masuk ke poinnya. Sepertinya ini merupakan poin yang ketiga yang sepertinya saya tadi sudah bahas, namun kembali diulang. Mensosialisasikan. Berarti radikalisme adalah merasa diri atau sebuah pihak lebih benar. Tadi sudah diberikan di poin ketiga, misi ketiga, mensosialisasikan. Dengan kita mensosialisasikan, kita mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila seperti yang misi ketiga, mensosialisasikan bahaya nafsa, alkohol, rokok, serta hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Sudah diterangkan tadi. Sepertinya ini hanya mengulang saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan sanggahan terakhir. Tadi dijelaskan bahwa nafsa, alkohol, dan yang lain bertentangan dengan Pancasila. Oke, saya terima jika misalnya tadi mengatakan bahwa saya hanya mengulangi kata-kata Abi tadi. Maksud saya, jika kita hanya mensosialisasikan saja, itu tidak selesai. Fondasi Pancasila harus ditanamkan bukan hanya kepada karakter siswa dan siswi, tapi juga dalam lingkungan sekolah. Kalau kita hanya mensosialisasikan tanpa praktek, sama saja nol. Bagi saya begitu. Cukup, terima kasih. Waktunya sudah selesai.